Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah. Welcome back to my channel. Oke sahabat hijrah, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Oke guys, sebelumnya maaf karena aku jarang upload karena kesibukan aku sendiri, dan insya Allah nanti akan konsisten ngupload videonya. Dan mungkin yang kemarin-kemarin itu karena aku lagi ada sedikit kendala. Ya, jadi mohon dimaafkan, tapi insya Allah nanti aku akan konsisten lagi untuk upload videonya. Oke guys, sesuai judul video yaitu obat sakit hati ketika kita lagi bucin, atau obat sakit hati ketika kita lagi mengalami yang namanya kegalauan atau sakit hati. Itu sebenarnya banyak banget, dan kebanyakan orang itu lebih memilih atau membenci dan menjauhi. Nah, karena tapi bagaimana sih cara kita itu agar kita tuh nggak mudah benci sama seseorang, agar kita tuh nggak mengotori hati kita sendiri ketika kita lagi merasa sakit hati. Nah guys, di video ini aku akan ngebahas itu semua, dari yang namanya galau, terus juga kayak obat sakit hati itu apa. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku ngupload video-video terbaru. Dan jangan lupa satu kali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Langsung saja ke penjelasannya. Rasa sakit hati biasanya umum bisa dirasakan baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, biasanya orang yang merasakan sakit hati ini atau kegalauan ini bisa dirasakan oleh ketika dia ini telah berpisah dari pasangannya, atau telah putus dari hubungannya, atau juga bisa dia ini kehilangan dari orang-orang yang sangat ia cintai. Nah, kebanyakan orang nih biasanya pasti benci, dendam, terus hasut sama dengki. Biasanya orang-orang yang sakit hati karena bucin ini pasti kayak gitu. Kalau nggak dia ngebalas dendam, gimana caranya nih ngebalas dendam si target, atau ngebalas dendam si yang merusak hubungan itu. Nah, akan tetapi sebenarnya ada loh cara yang terbaik untuk bisa memaafkan tanpa kita harus mengotori hati kita sendiri. Oke guys, buat yang sakit hati coba perhatikan ini. Yang pertama itu adalah jangan terlalu berharap kepada manusia. Kenapa kita nggak boleh banget yang namanya berharap pada manusia? Manusia itu kadang juga dia bisa baik, bisa dipercaya, dan kadang dia juga bisa buruk atau tidak dipercaya. Nah, maka dari itu kita itu sebagai manusia, kita ini sebagai diri kita sendiri itu harus yang namanya bersifat itu enjoy atau objektif. Nggak harus kita tuh harus sama dia. Ketika kita mencintai seseorang itu kita berlebihan. Ketika kita sayang sama orang tuh berlebihan. Jangan. Kita itu cukup sayang hanya karena Allah, cinta hanya karena Allah, bukan karena manusia. Kalau misalkan kita udah semuanya dibarengi karena Allah, itu maupun kita lagi sakit hati ataupun kita lagi merasa gundah gulana, itu kita nggak merasa banget yang namanya kehilangan. Jadi ketika kita sayang sama seorang, ya udah itu sewajarnya saja. Kalian dia ini orangnya gini, kalian lebih-lebihin. Nah, itu tidak boleh. Itu yang sewajarnya saja. Nah, cukup kalian cinta dan sayang kepada Rasulnya. Kalau misalkan kalian cinta dan sayang kepada hambanya, itu cukup didoakan saja. Dan kita minta kepada Allah, karena Allah itu nggak pernah yang namanya PHP, nggak pernah yang namanya memberi harapan palsu kepada hambanya. Nggak pernah yang namanya ninggalin hambanya. Ketika hambanya lagi susah, Allah bantu. Ketika hambanya lagi sedih, Allah hibur. Ketika hambanya lagi nggak ada uang, Allah tetap bantu, karena Allah itu adalah Tuhan kita, dan Allah itu adalah sebaik-baiknya penolong. Dan yang kedua adalah labuhkanlah cinta yang benar. Nah, bagi yang belum nikah, ini aku saranin kalian jangan meluapkan perasaan kalian ke lawan jenis.
Karena kenapa? Karena hati kita itu atau perkembangan kita itu masih sangat labil banget dan masih sangat sensitif. Ketika kita menyatakan cinta ke seseorang, mungkin itu akan merasa luang dan merasa plong. Akan tetapi nanti ketika kita sakit hati, itu Masya Allah banget sakit-sakitnya itu sampai kita nggak bisa yang namanya meluapkan emosi kita namanya nggak bisa tidur, sampai yang namanya semua rencana-rencana yang udah kita susun untuk nih masa depan kita itu semuanya hancur hanya karena cinta. Nah, buat yang udah menikah atau yang akan segera menikah, cintailah jangan hanya kelebihannya, akan tetapi cintai juga kekurangannya. Kenapa? Karena kelebihan itu juga bisa terkikis. Apabila kalian mencintai kelebihan dan kekurangannya, maka itu akan sangat baik. Dan jangan lupa untuk selalu dibarengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga itu adalah jadilah orang yang bodoh amat. Kenapa sih kok kita harus namanya menjadi orang yang bodoh amat? Karena ketika kalau misalkan kita lihat kekurangan atau kita lagi disakiti, itu kita tuh harus punya dan harus belajar yang namanya bersikap bodoh amat. Kenapa kita harus belajar bersikap bodoh amat? Karena nih, kalau misalkan kita selalu apa-apa selalu di bawah hati, apa-apa selalu di bawah perasaan, pasti guys, ya Allah itu capek banget. Itu kita hanya menyiksa diri kita sendiri, dan itu juga kita itu nggak bisa yang namanya terus-terusan move on, selalu menyiksa diri kita sendiri karena kita merasa apa-apa selalu dibawa ke hati. Kan namanya juga cewek tuh, iya, aku tahu, aku cewek dan kamu juga cewek. Tapi cobalah guys untuk bersikap bodo amat dan sabar serta santuy. Itu santuy aja gitu. Memang kita sakit hati, kesel, nangis itu pasti. Nah, tapi jangan lupa untuk selalu ingat lagi nih, tujuan-tujuan kalian itu apa. Hidup kalian tuh nggak hanya tentang cinta, hidup kalian tuh nggak hanya tentang bucin, dan bucin. Kalian juga harus punya yang namanya planning ke depannya tuh kalian harus gimana. Kayak gitu, bersikaplah bodo amat. Kalau misalkan disakitin, jangan terlalu ambil hati, ya Allah sakit hati banget, aneh. Jangan, udah, tetap putus, udah kalian cari, sedih boleh, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Kalian harus punya kehidupannya yang baik lagi. Kalian harus menyusuni bagaimana hidup kalian selanjutnya. Karena kalau misalkan apa-apa itu langsung masuk ke hati, apa-apa langsung dipikirin ke hati, itu pasti di dalam hati kalian tuh pasti ngerasa dendam, benci, kesel, dan segala macamnya itu jadi satu, pasti nanti akan membuat hati kalian menjadi kotor dan sakit. Jadi guys, ingat, bersikaplah bodoh amat, belajarlah untuk bersikap bodoh amat. Dan yang keempat adalah dunia itu luas guys, dunia itu luas, miliaran bahkan ratusan orang yang ada di dunia ini. Jadi nggak cuma dia, kalau misalkan kita terpatok hanya sama dia, kita nggak bakal bisa yang namanya move on, kita nggak bakal bisa yang namanya maju, kita nggak bakal yang namanya bisa untuk menggapai cita-cita kita dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Kalau misalkan jodoh dengan si dia, dengan yang kamu harapkan, itu alhamdulillah banget. Kalau misalkan enggak, ya udah nggak apa-apa. Jangan diambil hati, jangan merasa sakit hati. Karena itu udah qadarullah, udah jalan Allahnya itu udah kayak gitu. Kalian terus, kalau misalkan kalian suka sama dia, doain, kirimin Al-Fatihah. Karena sebaik-baiknya orang yang mencintai itu adalah yang mendoakan. Dan jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah di segala aktivitas kalian, bukan hanya di aktivitas ketika kalian suka sama seseorang aja kalian baru melibatkan Allah. Jangan, tapi selalu melibatkan Allah di segala aktivitas kalian. Karena dunia itu luas guys. Kalau misalkan kalian melihatnya cuma tok sepetak itu aja, itu pasti kalian muter di situ aja. Gak bisa kalian namanya harus ke sana, harus yang ke sini, harus sana. Gak bisa. Jomblo itu sebenarnya enak. Jomblo itu luas, jomblo itu bebas, dan jomblo itu banyak duit. Iya nggak sih? Iya, jomblo itu pokoknya bebas. Kalian cobain deh menjadi ijo lumut. Tau gak ijo lumut apa? Ikatan Jomblo Lucu dan Imut. Apaan sih? Nah pokoknya harus kayak gitu ya. Dunia itu luas,
Jadi kalian jangan hanya terpatok sama satu manusia aja, dan kalian juga jangan kayaknya harus fokus. Aku sayang sama dia, aku fokus sama dia, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu nanti kalian tuh bakal ya namanya nggak bakal bisa move on. Kalian kalau misalkan mencintai seseorang tuh dengan berlebihan, nanti ketika kalian merasa kata Allah cabut, udah sakit hatinya itu bisa sampai berhari-hari. Tapi kalau misalkan kalian apa-apa dilanjutin dengan Allah dan mencintai dengan sewajarnya aja, sayang boleh, tapi berlebihan jangan. Semuanya harus berbanding dengan Allah. Ketika diambil nih sama Allah, itu kalian gak ngerasa ya namanya sakit hati banget. Sakit hati mungkin, tapi masih dalam standar. Tapi nggak mungkin kayak sampai sakit hati banget seperti itu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah banyak hal yang penting daripada kalian terus-terusan ngurusin bucin dan terus-terusan kalian ngurusin cinta, terus ngurusin dia, terus sampai kalian tuh nggak makan, nggak bisa tidur dan segala macamnya. Coba deh kalian lihat orang tua kalian yang harus kalian banggakan. Coba lihat pendidikan kalian yang harus kalian tempuh demi masa depan kalian. Coba lihat sekeliling kalian, sekitar kalian, orang yang masih sayang sama kalian. Nah, itulah kenapa Allah itu masih menentukan kalian sendiri. Karena Allah itu mau kalian harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena Allah itu ngasih kesempatan kalian nih untuk bisa merubah diri kalian ke jalan yang lebih baik, ke pribadi yang lebih baik lagi, dan menjadi manusia yang sukses di masa depan. Amin. Jadi kalian gak bisa yang namanya harus terus-terusan hidup kalian tuh penuh dengan bucin. Milenial zaman sekarang tuh kayak gitu, kebanyakan yang bucin. Jadi tentang kayak pendidikan, orang tua itu mereka udah nggak ngerti, bukan nggak ngerti, itu mereka udah nggak memikirkan bagaimana di kehidupan mereka selanjutnya. Bagaimana sih kita ini kayak untuk membagikan ke orang tua, itu kebanyakan milenial zaman sekarang itu tidak memperhatikan tentang itu. Nah, ujian Zalik. Guys, mungkin cukup sekian video dari saya, dan satu lagi untuk kita tuh harus selalu memaafkan seseorang. Kita harus punya hati yang besar untuk selalu memaafkan setiap kejadian dan mengambil hikmah dari setiap kejadian itu. Dan memaafkan dan mengambil hikmah, dan satu lagi jangan sampai ada rasa benci dalam hati kita, di dalam diri kita. Nah, kalau misalkan kita nih udah nggak ada rasa benci, udah nggak ada rasa kesel, dendam, itu hati kita bersih. Jangan sampai ya kita mengotori hati kita dengan rasa benci kita terhadap seseorang. Ingat, gak bakal masuk surga ya orang yang misalkan masih benci. Walaupun nih dia sendiri itu gak bakal masuk surga kalau misalkan di hatinya itu ada rasa benci. Dan juga jangan kayak, karena aku udah gak sama dia lagi, udah aku putusin tali silaturahmi. Jangan sampai memutuskan tali silaturahmi kalian dengan kayak orang-orang yang menyakiti hati kalian. Jangan, aku nggak bisa move on kalau misalkan jadi blok. Ya mungkin ya nggak apa-apa blok, tapi jangan sampai hati kalian itu kayak berlarut dalam kesedihan, kayak hati kalian itu jadi benci, jadi sakit. Jangan. Ingat kata-kata saya, jangan ya. Pokoknya kalian harus punya memaafkan, mengikhlaskan dari setiap kejadian, dan meyakini pasti akan Allah ganti. Dan kalau misalkan itu orangnya dia, dan itu bonus, berarti itu jodoh dia. Ingat, jodoh nggak akan kemana, dan jodoh itu nggak akan ketukar. Tulang rusuk kalian itu nggak bakal ketukar sama yang lain, nggak bakal ketukar sama teman kalian. Kalau misalkan itu jodoh kalian, itu dari Allah, dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan apabila ada penjelasan saya yang kurang dipahami, terus kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.